Itu sampai ke lantai bawah, Lea ini menyaksikan peristiwa di mana Christine mencongkel mata majikannya. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas tentang manusia-manusia kejam yang pernah ada di dunia ini dan peristiwa-peristiwa yang pernah mereka lakukan. Oke, kita akan langsung ke ceritanya. Jadi namanya itu Christine, lahir tahun 1905. Setelah dilahirkan, Christine diberikan kepada saudara perempuan ayahnya atau tantenya. Jadi Christine tinggal bersama tantenya ini itu selama 7 tahun sebelum dia tinggal di panti asuhan. Dan Christine ini punya adik perempuan namanya itu Lea. Lea ini lahir pada tahun 1911, jadi sekitar perbedaan usianya itu 7 tahun. Sejak bayi, Lea sudah dititipkan ke saudara laki-laki ibunya sampai saudaranya itu meninggal. Setelah itu, Lea juga kemudian dikirim ke panti asuhan saat berusia 15 tahun. Jadi Christine dan Lea ini sama-sama dirawat oleh keluarganya. Christine dirawat oleh saudara ayahnya dan Lea dirawat oleh saudara ibunya. Nah, di sini Christine dan Lea punya kakak tertua, namanya itu Emily, berusia sekitar 9 atau 10 tahun. Ayah mereka juga mengirimkannya ke panti asuhan Katolik Bon Poster, dan rumor yang berkembang banyak yang mengatakan bahwa ayahnya ini tuh telah memperkosa anaknya sendiri. Nah, beberapa tahun kemudian Christine tumbuh sebagai sosok dengan kepribadian yang kuat, keras kepala, serta lebih terbuka dibandingkan adiknya Lea. Christine juga dikenal jago memasak, sementara Lea dikenal lebih pemalu, tertutup, dan patuh. Christine dan Lea ini menghabiskan masa remajanya di desa-desa sekitar Le Mans di Prancis Barat. Kedua bersaudara ini tumbuh dalam lingkungan keluarga yang tidak harmonis. Mereka sejak kecil banyak menyaksikan kekerasan dan berbagai bentuk pelecehan seksual. Nah, setelah kedua orang tua mereka bercerai, Christine dan Lea sempat dikirim ke rumah sakit jiwa karena trauma akibat perceraian kedua orang tua mereka. Selama berada di rumah sakit jiwa, Christine dan Lea tidak dapat dipisahkan. Meskipun pada saat mereka berdua bersama, mereka juga tidak berbicara satu kata pun. Nah, di sini justru menimbulkan kesan yang menakutkan karena seolah-olah keduanya dihubungkan dengan komunikasi telepati. Dan setelah menjalani perawatan mental, Christine dan Lea mendapatkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga. Sebelumnya mereka sempat bekerja berpindah-pindah tempat, dan selama masa itu keduanya selalu ingin bekerja bersama. Christine dan Lea ini betul-betul tidak pernah berpisah dan tidak mau dipisahkan. Pada tahun 1926, Christine dan Lea mendapatkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di rumah mewah keluarga Lenselin pada tahun 1926. Lenselin ini adalah seorang pensiunan pengacara yang tinggal bersama dengan istrinya yang bernama Leonie dan putri mereka yang sudah dewasa, dan masih ada anak yang lain tapi tinggal bersama suaminya. Christine dan Lea ini bekerja selama 14 jam dalam sehari dan hanya mendapatkan libur setengah hari di hari Minggu. Jadi keduanya ini bekerja dengan baik di rumah keluarga itu. Meskipun mereka sebenarnya lebih banyak diam dan menghabiskan waktu berdua saja, dan sama sekali tidak kelihatan tertarik dengan dunia luar. Tapi majikan Christine dan Lea ini tuh sama sekali tidak merasa keberatan dengan sikap ganjil pembantunya ini. Yang penting pekerjaan rumahnya itu beres. Nah, jadi Christine dan Lea ini sangat jarang sekali berbicara meskipun dengan majikannya. Bahkan mereka itu sudah bekerja sampai hampir 7 tahun lamanya. Jadi majikan Lea dan Christine ini betul-betul memperhatikan kebersihan. Bayangkan saja, biasa majikan mereka ini dia tuh menggunakan sarung tangan putih untuk mengecek pekerjaan Lea dan Christine. Nah, majikannya juga biasa mengkritik masakan Christine kalau dirasa tidak sesuai dengan keinginannya. Christine dan Lea ini itu patuh dan betul-betul memperhatikan pekerjaannya. Setiap hari Minggu mereka juga pergi ke gereja.
Mereka juga memiliki reputasi sebagai pekerjaan yang baik dan rajin, meskipun keduanya dikenal memang tidak suka bergaul dengan orang lain. Misalnya saja saat jam makan siang, keduanya ini tidak pernah pergi keluar atau mengobrol dengan tetangga. Mereka biasanya itu pergi ke kamar yang ada di lantai atas dan habiskan waktu berdua dalam kamar. Nah, tahun demi tahun berlalu. Dua bersaudara ini bekerja di rumah itu tanpa ada insiden apapun. Mereka juga terlihat tidak pernah membuat ulah. Christine dan Lea ini betul-betul bekerja dengan sangat-sangat baik. Tapi pada malam itu, tanggal 2 Februari 1933, hal yang mengerikan terjadi. Christine saat itu berusia 27 tahun dan Lea 21 tahun. Pada malam itu, majikannya ini dan anaknya tiba di rumah sekitar pukul jam 5.30 sore. Mereka tuh habis berbelanja, dan setelah pulang ke rumah, majikannya ini mendapati rumah dalam keadaan gelap. Memang sudah 2 kali dalam minggu itu listrik ini padam. Nah, rupanya setrika yang digunakan oleh Christine saat bekerja mengalami kerusakan hingga setrika itu meledak. Tapi anehnya, setrika tersebut sebenarnya baru saja diperbaiki. Saat tahu apa yang terjadi, majikannya Christine ini marah dan terjadilah perselisihan. Kali ini Christine tidak mau kalah sama majikannya. Jadi ketika majikannya ini mulai membentak, Christine juga balik berteriak. Situasinya tuh mulai memanas sampai Christine akhirnya memukul kepala majikannya itu dengan pot timah yang ada di dekat tangga. Majikannya itu langsung jatuh. Anak majikannya ini kemudian mencoba melindungi ibunya dan memukul Christine, tapi Christine dengan sigap menyerang anak majikannya itu lebih dulu. Jadi mendengar ada suara kegaduhan, adik Christine ini yang ada di atas itu turun ke lantai bawah begitu. Begitu sampai ke lantai bawah, Lea ini menyaksikan peristiwa di mana Christine mencongkel mata majikannya. Nah, di sini Lea juga ikut-ikutan membantu saudaranya dan kemudian Lea itu mencongkel mata anak dari majikannya. Sementara itu Christine berlari ke dapur dan mengambil pisau dan palu. Christine dan Lea memutilasi tubuh majikannya selama kurang lebih setengah jam. Bahkan ketika majikan dan anaknya ini sudah mati, Christine dan Lea ini tidak berhenti menusuk dan memukul wajah mayat majikannya itu. Seakan-akan mereka betul-betul sudah lama menantikan momen-momen ini. Di sini wajah majikannya itu betul-betul sudah tidak bisa dikenali lagi. Jadi mohon maaf saya tidak memperlihatkan fotonya ke kalian karena saya takut juga akan melanggar. Silakan kalian cek di Google, di situ ada foto-fotonya. Karena ini tuh kisah nyata. Lalu Christine dan Lea membersihkan diri mereka setelah membunuh ini. Dan anehnya Christine dan Lea ini tidak melarikan diri. Dia tuh justru mengunci semua pintu lalu naik ke kamar mereka yang ada di lantai atas. Beberapa jam kemudian Reni datang. Saat tiba di depan pintu masuk, Reni tuh heran. Rumah ini tuh gelap. Satu-satunya ada cahaya tuh hanya di kamar atas. Jadi kalau dilihat dari depan rumah itu, satu-satunya yang ada cahaya itu hanya di lantai atas di kamar Christine dan Lea. Nah di sini kemudian Reni itu menghubungi polisi dan setelah berhasil masuk ke dalam rumah, mereka betul-betul kaget karena sebuah pemandangan mengerikan tersaji di depan mata mereka. Mereka melihat mayat terbujur kaku di lantai dengan kondisi mengenaskan. Bahkan darah berceceran di mana-mana sampai ke dinding. Wajah keduanya ini sama sekali tidak bisa dikenali lagi. Bahkan gigi berserakan di sekitar ruang tamu. Bahkan salah satu mata ditemukan di anak tangga. Penyidik kemudian menemukan mata yang lain di bawah tubuh wanita itu. Nah, setelah polisi menemukan mayat-mayat itu, mereka segera melakukan penggeledahan seluruh isi rumah karena mereka khawatir jangan sampai pembantunya juga ini terbunuh. Karena polisi di sini tuh tidak tahu kalau yang ternyata membunuh majikannya, membunuh orang punya rumah ini adalah pembantunya sendiri. Tapi sesampainya polisi di lantai atas,
persis di depan kamar Christine dan Lea. Mereka mendapati pintu kamar mereka itu terkunci. Ketika polisi membuka kamar itu secara paksa, polisi di sini terkejut karena Christine dan Lea ini berada di dalam kamar di atas tempat tidur dan tidak memakai pakaian. Nah, di samping tempat tidur itu, di atas kursi tergeletak sebuah palu dan pisau yang masih berlumuran darah dengan beberapa helai rambut yang menempel. Nah, di sini Christine dan Lea ini sangat tenang dan sama sekali tidak memperlihatkan wajah ketakutan, seolah tidak terjadi apa-apa. Dan ketika ditanya, mereka langsung mengakui bahwa pembunuhan itu mereka yang lakukan. Dan sama sekali tidak ada raut wajah takut atau penyesalan. Nah, Christine dan Lea diamankan beserta barang bukti berupa pisau dapur dan palu, dan juga pot timah yang diduga keduanya ini dipakai untuk membunuh majikannya. Nah, dua bersaudara ini telah mencatat sejarah kriminal dalam satu pembunuhan paling brutal dan mengerikan di abad ke-20 dalam sejarah Prancis. Christine dan Lea ditempatkan secara terpisah, tapi hal ini kemudian membuat Christine menjadi sangat tertekan. Dan saat diizinkan untuk melihat saudara perempuannya, di sini justru Christine itu memeluk dirinya sendiri seperti orang gila. Diduga keduanya ini terlibat hubungan seksual. Nah, beberapa bulan kemudian Christine benar-benar menjadi tidak waras. Dia beberapa kali mencoba untuk mau mencongkel matanya sendiri. Nah, kasus ini lalu sampai ke persidangan. Tekanan dari masyarakat itu memuncak. Kasus ini mendapatkan perhatian luas masyarakat Prancis. Kasus ini juga menarik minat kaum intelektual. Mereka berpendapat bahwa pembunuhan itu semata-mata terjadi karena perbedaan kelas yang sangat mencolok antara pelayan dengan majikan. Mereka lalu dianggap melakukan pemberontakan. Nah, pengadilan menunjukkan 3 dokter untuk memberikan evaluasi tentang keadaan psikologis kedua wanita itu. Apakah mereka waras atau tidak? Christine menunjukkan ketidakpedulian terhadap dunia luar kecuali kepada Lea. Para dokter melaporkan bahwa kasih sayang Christine kepada saudara perempuannya itu adalah bentuk pengabdian keluarga. Mereka juga tidak mendeteksi adanya jenis kelainan seksual pada keduanya. Sementara itu Lea memandang Christine sebagai ibu. Nah, hasil dari evaluasi menyatakan bahwa kedua kakak beradik itu tidak memiliki gangguan mental secara patologis. Para dokter menganggap keduanya benar-benar waras dan menyatakan keduanya harus bertanggung jawab terhadap pembunuhan tersebut. Nah, kerumunan berkumpul di depan ruang sidang pada September 1933 untuk menunggu keputusan pengadilan. Juri hanya membutuhkan waktu 40 menit untuk berunding dan hasil persidangan diputuskan bahwa Christine adalah dalang di balik pembunuhan tersebut. Di sini Christine dijatuhi hukuman mati, sementara Lea menerima hukuman penjara 10 tahun. Tetapi kemudian Christine hukumannya itu diubah menjadi penjara seumur hidup. Christine kemudian diketahui menjadi sangat tertekan terhadap keputusan tersebut, apalagi dia juga dipisahkan oleh adiknya ini, Lea. Dia memberontak untuk menolak makan siang, beberapa kali mengamuk tidak karuan. Christine juga mengalami halusinasi yang menakutkan. Jadi Christine akhirnya meninggal pada tahun 1937 di penjara. Sementara Lea bebas dari penjara tahun 1941 setelah mendekam di penjara itu selama kurang lebih 8 tahun. Lea kemudian hidup terasing bersama dengan ibunya. Menurut beberapa sumber, Lea berhasil mendapatkan pekerjaan di sebuah hotel di Nantes dengan menggunakan identitas palsu. Nah, menurut kabar yang beredar, Lea itu meninggal dunia pada tahun 1982. Tapi seorang pembuat film dokumenter, Claude Ventura, mengklaim bahwa Lea itu sebenarnya masih hidup. Dia ditampilkan di dalam film In Search of the Pepin Sisters yang disutradarai oleh Ventura. Dalam film tersebut, Lea terlihat lumpuh. Sebagian badannya itu mati karena stroke yang memang telah dideritanya jauh sebelum syuting film tersebut dilakukan. Jadi ini tuh kisah nyata ya. Mereka tuh digelar sebagai Pepin Sisters. Jadi ini adalah kisah nyata yang dilakukan oleh pembantu rumah tangga terhadap majikannya. Jadi di sini tuh majikannya ini sebenarnya
kelakuannya itu normal-normal saja, seperti majikan pada umumnya, menegur pembantunya dan ingin mendapatkan hasil yang baik, itu normal. Atasan memang punya hak seperti itu, dan di sini mungkin memang Christine dan Lea ini yang punya semacam trauma yang mendalam, karena semasa kecil itu dia itu sudah terbiasa melihat pembunuhan dan kekerasan seksual itu. Oke, inilah video yang bisa saya sampaikan tentang kisah Papin Sisters. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, serta jika kalian punya video-video yang menarik silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.